Demikian, silakan. Wah, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Makasih teman-teman ya. Teman-teman terima kasih supportnya. Terima kasih. Silakan. Ya. Santai. Ya, follow guys ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran sama Mas Edi sini. Dari tadi kok pertanyaan saya nggak dijawab gitu loh. Kenapa fokus Islam saja gitu? Ada apa dengan Bible Anda? Begini Mas Edis. Bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Saya sudah menyampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang asbabun nuzul. Sebab-sebab kan Mas Edis tahu sendiri. Tadi sudah percaya kan bahwa ada istilahnya asbabun nuzul. Dalam mempelajari Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Kalau sampean pakai ayat itu, berarti Anda harus beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ingat ya, Taurat dan Injil. Bukan Bible. Bukan Biblos loh. Taurat dan Injil. Gitu loh. Makanya ketika Sayyidina Umar membawa Taurat atau membawa Injil, kenapa Nabi marah? Karena saat itu sudah ada Al-Quran. Ngapain Taurat dan Injil gitu loh. Al-Quran itu sudah terupdate. Ngapain? Kan begitu kata Nabi. Makanya logik. Mau sudah ada buku terbaru, ngapain yang untuk umat Nabi? Jadi begini, istilahnya kalau di dalam Islam, seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah hanya kepada kaumnya masing-masing. Khusus Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Untuk seluruh alam. Loh, ada yang terkeren kok malah bawa kitab yang dulu. Buat apa? Kan seperti itu memang. Wajar, logik itu. Lalu ketika Nabi Muhammad tentang wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, lalu bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Lah, ini kan kena lagi Mas Edis. Kalau Anda merujuk kepada Waraqah bin Naufal, berarti Anda harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Waraqah bin Naufal membenarkan wahyu yang datang kemudian kepada Nabi. Waraqah bin Naufal siap membela Nabi Muhammad ketika nanti umurnya panjang. Seharusnya Anda harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau berdalil Waraqah bin Naufal, jedar, selamat datang di kebenaran. Gitu Mas Edis. Mas Edis blunder. Lalu ketika Mas Edis contohnya mengatakan, kalau masalah syair itu kan teguran, sholat itu kan teguran, bukan perintah. Tapi ayat yang digunakan sama Mas Edis, idza qadallahu wa rasuluh. Ketika Allah dan Nabi Muhammad menetapkan, kalau sudah Allahnya berarti diridhoi Allah Mas Edis. Gitu aja repot memahami gitu loh. Lalu kenapa saya harus mendatangkan kemudian contoh Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu ditegur oleh sahabat? Ini pertanyaan logical fallacy. Pemikiran yang salah. Kenapa? Saya sudah katakan dari awal surah Al-Fathu ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka. Allah langsung yang akan meluruskan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad melakukan kesalahan. Allah langsung yang akan menegur Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad melakukan tergelinciran. Maka tidak mungkin kemudian Anda memberikan contoh-contoh logical fallacy seperti itu. Saya sudah sampaikan itu di awal, jangan diulang-ulang terus gitu loh. Tolong pertanyaan saya dijawab Mas Edis. Masalah Musa, ada nggak fakta sejarah umat Nabi Musa menuhankan dia karena dia disebut dengan ilahan. Kemudian Yesus itu pernah berbohong loh. Yesus itu pernah berbohong Mas Edis. Apakah dia pantas dijadikan sebagai Tuhan? Apakah Yesus melegalkan dusta? Jelas. Ini sebagai kantoran saya mengatakan bahwa tadi Mas Edis mengatakan di dalam Islam itu diperbolehkan berbohong katanya. Nah, di dalam Yohanes 7, nomor 8-10, pergilah kamu ke pesta itu, kata Yesus. Aku belum pergi ke situ. Yesus mengatakan aku belum pergi ke situ. Demikianlah kata Yesus kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Nah, Yesus yang jabatannya Tuhan, ya ini saya lihat ya ayatnya Yohanes 7. Ternyata yang jabatannya Tuhan diibadahi, dituhankan oleh oten-oten, ternyata pernah ngajari berbohong Mas Edis. Nah, kenapa Yesus diam-diam ke arah situ? Apa malu? Apa karena takut ketahuan bohong? Padahal dia mengatakan aku tidak pergi ke situ.
Tapi ternyata diam-diam dia ke situ. Masa seperti ini Tuhan? Kemudian mengenai darah. Dalam Yohanes 6 nomor 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, nah gimana? Ternyata Yesus juga melegalkan minum darah. Gimana tuh? Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh sahabatnya minum darah, malah Yesus yang melegalkan. Yohanes 6 ayat 53. Sekian, terima kasih. Dijawab Mas Edis. Baik, terima kasih teman-teman atas supportnya ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow supaya teman-teman ikut atau dapat notifikasi ketika saya live di kesempatan yang akan datang. Oke, saya mulai lagi ya diskusinya ya. Baik, saya tanggapi ya. Karena dia bertanya sekali-kali. Gak muncul masih. Belum. Aduh, kok kunang-kunang ini? Kenapa ini? Mana waktunya? Coba digagalkan dulu. Nanti Oke, dibatalkan dulu. Nah. Kita mulai lagi. Loh, coba batalkan dulu. Tadi kita barengan itu, tak bisa ini. Oh, batalkan dulu. Ya, coba klik. Nah, klik. Mulai. Ya, coba tanding ulang. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi pertama-tama kita nggak boleh ya hanya bertanya terus ya. Kita juga harus menjawab. Tadi dia menuduh ya. Inilah bagaimana cara Ustadz Wafi ingin cari remis. Ya, saya ibaratkan Ustadz Wafi ini ibarat orang yang sudah tenggelam, dia mencari apapun untuk menolong dia supaya dia tidak tenggelam. Bahkan jerami pun diambil dia untuk menolong dia supaya dia tidak tenggelam. Jadi dia dengan mengatakan bahwa Yesus berbohong. Ya, perhatikan, Yesus mengatakan, aku belum pergi ke sana karena waktuku belum tiba. Sama seperti begini. Dis, ntar ke anu nggak? Ke rumahnya si A nggak? Ntar, karena waktu saya belum tiba. Tapi setelah itu saya ke sana. Apakah itu membuktikan bahwa saya bohong? Tidak. Seperti itu. Kenapa ini kok ada peringatan? Ustadz, karena ada asap. Oke, nggak apa-apa, lanjut ya, lanjut. Oke. Nah, kemudian ini menjadi satu upaya Wafi untuk mencari remis, untuk melindungi bagaimana Muhammad yang mengajari umat Islam boleh berdusta. Karena memang jelas-jelas ayatnya berbunyi seperti itu. Bahwa Muhammad membolehkan umat Islam berdusta di dalam 3 hal. Sedangkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 mengatakan disuruh mengatakan perkataan yang benar. Jelas suatu kontradiksi. Dan umat muslim lebih mentaati Muhammad ketimbang mentaati Allah. Buktinya apa? Hadis itu ada di situ dan hadis itu dilakukan sampai sekarang. Nah, kemudian apa kata Yesus soal dusta-dusta? Perhatikan, Yesus berkata, jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat? Jelas, karena Yesus dikatakan di dalam Bible, tipu tidak ada pada mulutnya. Ya, dia tidak berdusta, tipu tidak ada dalam mulutnya. Jelas, karena bagaimana mungkin seseorang yang mengajarkan kebenaran di detik yang sama mengajari dusta? Mustahil. Karena apa kata Yesus? Karena iblis adalah bapa segala dusta. Sekarang Pak Ustadz, apakah Muhammad sesuai dengan seorang pendusta? Sesuai dengan hadis. Mohon maaf ini, saya harus ngomongnya keras. Dengarkan. Di dalam satu riwayat dikatakan, Abdullah ibn Amr pernah menulis apapun yang dikatakan Muhammad. Dia tulis semua yang diucapkan Muhammad. Lalu datanglah orang-orang Quraisy mencegah dia. Kenapa kau tulis? Sedangkan Muhammad itu hanya manusia biasa. Yang terkadang berkata dalam keadaan senang. Kadang dia berkata dalam keadaan marah. Dia manusia biasa. Kok kamu tulis semua? Ngadu dia kepada Muhammad. Wahai Rasulullah, saya dicegah oleh Bani Quraisy menulis apapun yang kau katakan dengan berkata bla bla bla. Lalu apa kata Muhammad? Muhammad berkata, ingat ini Pak Ustadz. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Dia bilang begitu. Tidak keluar darinya sambil menunjuk mulut. Kecuali kebenaran. Kata-kata ini yang saya kunci. Tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Itu Muhammad sendiri yang ngomong. Alasannya apa dia ngomong gitu? Alasannya karena Muhammad itu dituduh hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia ngomong yang gak benar. Tapi Muhammad mengatakan bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran. Bayangkan.
pada suatu peristiwa Muhammad lewat di Madinah, melihat para petani-petani kurma sedang menanam kurma. Apa kata Muhammad? Apa yang mereka perbuat itu adalah perbuatan yang mubazir. Seandainya pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma-kurma itu akan tetap berbuah. Tapi ternyata setelah mengikuti perkataan Muhammad, mereka gagal panen. Dan ketika gagal panen, dapat dalam tanda kutip Muhammad ngeles atas apa yang diucapkannya. Dia berkata apa? Dengan kata-kata begini, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Loh, mengapa Muhammad mengomentari sesuatu yang tidak diketahuinya? Bukankah Al-Quran mengatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Al-Quran mengatakan, jangan kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Tapi Muhammad melanggar ayat itu dengan cara mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Dia berkata kepada para petani kurma, apa yang kalian perbuat itu adalah sia-sia. Setelah dituruti oleh petani kurma itu, mereka gagal panen. Dan ketika gagal panen, Muhammad ngeles dalam tanda kutip dengan mengatakan, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Jelas, jelas sekali. Apa yang keluar dari mulut Muhammad tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Dibantah dengan peristiwa-peristiwa bagaimana Muhammad salah, bagaimana Muhammad ditegur. Ternyata keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Itu tanda bahwa mohon maaf, Nabi Anda seorang, mohon maaf, saya nggak bisa ucapkan. Begitu Pak Ustaz. Ya, tetapi apa kata Yesus? Iblis adalah bapa segala dusta. Jelas Pak Ustadz. Apa bagaimana mungkin mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah, tetapi taat sama Muhammad jadi gagal panen? Bisa-bisa Anda kena prank nanti Pak Ustadz. Terima kasih, silakan. Terima kasih teman-teman supportnya. Terima kasih. Ya. Oke. Tunggu dulu. Ya, diklik Mas Edis. Perasaan dari awal kita berbicara, setiap saya menyampaikan sebuah pernyataan, itu saya selalu sebutkan referensinya. Saya itu ketika menjawab, selalu saya sebutkan referensi Mas Edis. Ketika kemudian saya bertanya kepada Mas Edis masalah tentang Yesus yang melakukan kebohongan, Mas Edis hanya menyampaikan sesuai ijtihadnya sendiri, sesuai pikirannya sendiri, tidak ada referensi apapun yang dia sampaikan, saudara. Gitu loh. Jadi saya kadang heran, ini apakah perbedaan antara teolog asli dengan teolog-teologan kan gitu. Tidak satu pun tidak ada referensi dari Mas Edis. Ya, cuma pikiran sendiri gitu ya. Enak banget, padahal saya menyampaikan referensi ini ya. Saya jawab dengan referensi lagi. Masalah Nabi Muhammad yang mengajari petani yang sedang menanam kurma ya, itu disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian Nabi mengajari cara bertani itu dan ternyata gagal panen nih. Al-Imam An-Nawawi, ini saya ada referensinya Mas Edis gitu loh. Imam Nawawi dalam kitab Syarhu Sahihil Muslim, Syarah Sahih Muslim mengatakan, ketika Nabi Muhammad mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, Imam Nawawi secara tegas menunjukkan mengatakan bahwa inilah menjadi bukti bahwa hal-hal yang berkaitan dengan wahyu, maka Nabi Muhammad tidak akan pernah salah, karena ketika ada tergelincir langsung ditegur oleh Allah. Tapi ketika berkaitan dengan ijtihad sendiri, pemikiran sendiri, maka Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan kekhilafan. Itu perkataan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ketika Nabi Muhammad punya pemikiran sendiri sebagai kemanusiaannya, wajar Nabi Muhammad khilaf. Tapi dalam hal wahyu, kata Imam Nawawi, maka tidak mungkin dia salah karena langsung ada teguran dari Allah. Referensinya jelas saya Mas Edis. Mas Edis mana referensinya dari tadi? Tidak ada, saudara. Islam itu jangan ditanya referensi, berjubek referensinya, begitu loh. Nabi Muhammad tertulis jelas dari dia kecil sampai besar Mas Edis. Tidak seperti Yesus yang hilang beberapa tahun entah kemana. Mengenai darah di awal, tolong tanggapi dengan referensi Mas Edis ya. Saya itu tidak biasa berdiskusi tanpa referensi gitu loh. Ya, berbohong. Sebelum saya darah, saya bahas berbohong dulu. Ingat, di dalam Al-Quran, berkatalah perkataan yang benar. Ya, benar, kalimatnya benar. Lalu Mas Edis membawakan hadis atau sebuah riwayat yang seolah-olah Islam membolehkan berbohong.
Kalau kita tanya kepada orang Kristen, kita tanya kepada seluruh orang Kristen, apakah kejujuran Yudas memberitahukan tempat Yesus itu adalah sebuah kebenaran? Tidak. Ternyata jujur pun disalahkan oleh orang Kristen. Ketika Yudas menjual Yesus dengan harga 30 dirham dan Yesus bersembunyi, tidak diketahui oleh orang Romawi siapa nih yang namanya Yesus. Ternyata kejujuran Yudas disalahkan oleh orang Kristen, saudara. Yesus dijual 30 dirham gara-gara Yudas. Yesus disalib di tiang salib. Tuhan disalib oleh orang Romawi. Kita tanya kepada orang Kristen seluruh dunia, apakah Yudas melakukan kebenaran? Satu pun orang Kristen akan mengatakan Yudas melakukan kesalahan karena dia jujur memberitahukan Yesus kepada orang-orang Romawi. Ternyata Kristen juga melegalkan kebohongan. Gitu loh. Makanya kata Al-Quran, berkatalah yang benar. Contoh. Ini logik ya, logik sekali. Kita punya sahabat, dia orang baik. Kemudian dia ngumpet di rumah kita karena ada orang jahat yang mau membunuh dia. Lalu orang jahat itu bertanya kepada kita, ada di mana si A? Apakah kita jujur kemudian mengatakan ngumpet di rumah saya? Jujur? Itu goblok namanya. Makanya Islam itu untuk lil maslahah, menyelamatkan nyawa manusia. Maka kita wajib berbohong untuk menyelamatkan orang. Wajib berbohong. Maksudnya bukan berbohong kemudian dalam hal keburukan, tidak. Menyelamatkan, ada maslahat. Dan ternyata kasus Yudas dibenarkan kebohongannya oleh orang Kristen. Karena kejujurannya itu disalahkan. Seharusnya Yudas jangan menjual Yesus 30 dirham. Jangan ngasih tahu kepada orang-orang Romawi. Kan gimana sih? Logik, berkala logik seperti itu Mas Eris tidak paham gitu. Tolong jawab pertanyaan saya dengan referensi gitu loh. Baik, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa ya di follow supaya teman-teman bisa dapat notifikasi ketika saya live di live yang mendatang. Oke, saya terima lagi matchnya. Ya silakan diterima. Ya baik, terima kasih ya. Jadi Pak Ustadz mengatakan referensi. Jadi begini Pak Ustadz, referensi kami adalah Bible. Jadi yang tertulis di dalam Bible itu yang saya katakan. Itulah hebatnya orang Kristen. Ketika berbicara tentang iman, referensinya satu buku, yaitu Bible. Tidak seperti kalian. Kalau kalian tidak pernah mencukupi diri kalian dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Quranlah kitab penjelas. Teorinya, prakteknya, tidak pernah dibuka Al-Quran itu ketika menjelaskan. Yang dibuka apa? Kitab fikih, kitab ulama, kitab kurangan mazhab ini, kitab imam itu, kitab nggak tahu apa pokoknya. Itulah referensinya. Al-Quran tidak pernah lagi dijadikan referensi. Al-Quran hanya menjadi kitab pajangan yang hampir tidak ada gunanya. Ya. Nah, kemudian Anda tadi mengatakan Muhammad kalau berkaitan soal wahyu, maka dia tidak pernah salah. Tapi kalau dalam hal manusia biasa, dia pernah salah. Loh, bukankah itu yang terjadi kepada Abdullah bin Amr? Abdullah ibn Amr kan menulis apapun yang Muhammad katakan, Pak Ustadz. Lalu orang-orang Quraisy mengatakan persis yang Anda katakan. Muhammad itu hanya manusia biasa. Dia berkata dalam keadaan senang, berkata dalam keadaan marah. Loh, justru Muhammad mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Ingat, dia sampai bersumpah itu. Dia bersumpah demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kata dia. Tidak keluar darinya, sambil jarinya menunjuk ke mulut, kecuali kebenaran. Muhammad punya satu mulut. Nggak ada mulut ilahi, nggak ada mulut insani. Mulutnya cuma satu. Dan dari mulut yang satu itu, kata Muhammad, tidak pernah keluar dari mulut yang satu itu kecuali kebenaran. Tapi faktanya apa? Muhammad ditegur atas apa yang diucapkan. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh bagimu demi menyenangkan hati istri-istrimu? Satu, keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Dua, kepada petani kurma. Muhammad mengatakan, apa yang mereka perbuat itu adalah sia-sia belaka. Seandainya pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Ternyata mereka malah gagal panen. Setelah gagal panen, Muhammad mengatakan, meralat perkataannya dengan kata-kata, kamu lebih mengerti urusan duniamu. Bukankah engkau sendiri Muhammad yang mengatakan bahwa tidak pernah keluar dari mulutmu kecuali kebenaran? Bayangkan ini Pak Ustadz.
Jadi saran saya kepada Pak Ustadz, bertaubat. Jangan-jangan nanti Pak Ustadz di akhir zaman Muhammad ngeles lagi dengan berkata, aku kan hanya berkata berdasarkan hawa nafsuku. Jangan-jangan Anda nanti diprank di yaumil akhir. Makanya harus kembali kepada Yesus, karena Yesus mengatakan kebenaran. Kemudian Anda membuat satu narasi-narasi yang menurut saya sangat murahan dengan kata-kata, kalau ada sahabatmu bersembunyi di rumah, apakah kamu harus jujur? Apakah saya harus kasih tahu bahwa dia ada di situ? Saya akan kasih solusinya. Kalau ada orang bersembunyi di rumah saya, ada orang bertanya, hei, si Fulan di rumahmu atau tidak? Saya tidak perlu berdusta untuk mengatasi itu. Tidak perlu saya harus berdusta untuk mengatasi itu. Saya akan bilang kepada dia, ada apa kau cari dia? Saya mau bunuh dia. Sekarang kau ikut saya, tenangkan dirimu, tenang. Saya sekarang jemput polisi, saya panggil polisi. Nggak perlu saya harus berdusta. Tidak memberitahu si Fulan ada di rumah saya bukan berarti itu berdusta. Lain kalau berdusta itu caranya begini, si Fulan ada di sana, padahal si Fulan di rumah saya. Itu namanya dusta. Inilah cara Ustadz Wafi dan Muslim menuhankan Muhammad dengan cara membela, membabi buta Muhammad ketika Muhammad mengajarkan umat Muslim untuk berdusta dalam 3 hal. Padahal di dalam Al-Quran jelas dikatakan, Al-Azab 70, katakanlah perkataan yang benar. Jelas itu, katakanlah perkataan yang benar. Bahkan Al-Quran mengatakan orang-orang yang berbohong itu ciri-ciri orang yang tidak beriman. Jelas. Tapi memang bagaimana teman-teman? Apakah Muhammad orang yang beriman? Di dalam surat An-Nahl ayat 99, setan itu tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Tapi, mohon maaf nih, Muhammad kena sihir selama 3 bulan lamanya. Bayangkan itu Pak Ustadz. Dia kena sihir 1 bulan lamanya. Mohon maaf saya ralat. 1 bulan lamanya dia kena sihir. Dia tidak bisa membedakan apakah dia mendatangi istrinya atau belum. Ya kan? Dia kena sihir. Dan kita tahu sihir itu dari setan. Sedangkan menurut Al-Quran, setan tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang beriman. Jadi di sini memang meragukan. Makanya Pak Reza kemarin, walaupun dia Muslim, dia meragukan Muhammad termasuk orang-orang yang beriman. Jelas Pak Ustadz. Ya, nah kalau Anda mau berbicara tentang referensi kami adalah Bible, sedangkan referensi kalian adalah kitab-kitab karangan ulama. Al-Quran tidak menjadi referensi kalian lagi, menjadi buku yang hampir tidak berguna. Terima kasih yang kasih kembangan Bang, terima kasih Bang. Kita closing statement aja lah. Pusing. Wah berat ini, minta closing statement akhirnya. Silakan. Ya karena Anda tidak bawa referensi sama sekali. Males. Akhirnya minta close dia teman-teman. Silakan Pak Ustadz. Apa ini kata saya? Ya, silakan. 5 menit berdua aja. 5 menit berdua. Oh boleh. Ya kamu dulu Mas Edis. Lanjut. Ya Pak Ustadz. Jadi intinya kan bahwa apa yang keluar dari mulut Muhammad itu kan pasti kebenaran. Iya kan? Karena orang-orang Quraisy kan bilang sama Abdullah ibn Amr itu, Muhammad tuh manusia biasa loh. Manusia biasa dia itu, nggak usah kau tulis semua yang diomongin dia itu. Kadang-kadang dia ngomong nggak benar. Tapi apa kata Muhammad? Tidak keluar dari mulutnya, tidak keluar kecuali kebenaran. Tapi nyatanya, Anda sendiri sudah mengakui Pak Ustadz, bahwa dia ketika dia berkata dalam keadaannya sebagai manusia biasa, bukan wahyu, salah. Padahal mulut Muhammad satu. Nggak ada mulut wahyu, nggak ada mulut manusia, nggak ada mulut ini, nggak ada. Bahkan dikatakan, barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Nggak ada di situ dikatakan, lalu kalian pasti ingin pelintir. Itu ketaatan dalam hal syariat, ketaatan dalam hal agama. Nggak ada itu. Kalian tambah-tambahi. Seolah-olah Muhammad lupa mengatakan, taat kepadaku dalam hal urusan syariat. Seperti itu. Jadi itu Pak Ustadz. Jadi intinya kalian sudah menuhankan Muhammad dengan cara memperlakukan Muhammad sedemikian rupa. Dengan cara berlebih-lebih gulu kepada Muhammad. Kalian bernyanyi-nyanyi kepada Muhammad. Kalian sudah ciptakan lagu kepada Muhammad. Ada lagunya saya putar-putar. Ya. Kemarin tuh saya putar lagunya. Lagunya begini. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammad. Tuh. Kalian sudah berseru-seru kepada Muhammad di dalam lagu itu. Ketika kami orang Kristen, ya, kami mengangkat tangan kami ke langit dengan berkata, ya Yesus. Kau bilang, orang Karesteng lagi nyembah Yesus. Kalian ketika bernyanyi kepada Muhammadku, dengarlah seruanku. Harusnya dengan hukum yang sama. Lihat, orang Islam lagi nyembah Muhammad. Dengan hukum yang sama.
Harus seperti itu Pak Ustadz. Kalau kita mau berpikir secara dengan standar yang sama, tidak standar ganda. Seperti itu. Mengenai referensi, Pak Ustadz, referensi kami hanya satu, Bible. Hanya itu referensi kami. Sedangkan kalian tidak mencukupi diri kalian dengan Al-Quran dengan cara mengikuti kitab-kitab lain dengan menganggap Al-Quran kitab yang tidak menjelaskan. Sekian. Oke, sekian teman-teman. Padahal seharusnya kalau closing statement itu ya jangan nyebrang kan gitu, jelaskan masing-masing. Malah nyebrang terus ini, kayaknya semangat banget Mas Edis ini. Gitu loh, terlalu semangat dia ini. Jadi begini Mas Edis, semua pertanyaan Anda sudah saya jawab dengan referensi. Kalau Anda mengatakan referensi Anda itu hanya Bible, maksudnya kan terjemahan Bible, itu sangat dangkal sekali. Orang bertahun-tahun sekolah di universitas, orang sekolah di luar negeri dengan berbagai referensi jauh lebih kita percaya daripada orang yang hanya bermodal terjemah, yang terjemah itu multi tafsir, siapapun bisa menafsiri. Ternyata Mas Edis pun berbeda paham dengan Kristen-Kristen yang lain, masalah ketuhanan, masalah kenabian, uluhiyah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena referensinya sangat minim. Yang banyak saja seperti kita itu ada beberapa pemahaman yang berbeda, apalagi yang cuma modal terjemahan Mas Edis. Begitu. Sehingga sebenarnya saya menunggu tentang ayat ketika Yesus melegalkan darah, tentang ayat bahwa Yesus pernah berbohong, tentang ayat bahwa Yesus pernah mengakukan seperti ini, lalu dituhankan. Saya ingin mendengarkan. Kalau hanya bermodal terjemahan Bible yang isinya multi tafsir, yang ngapain kita diskusi Mas Edis? Gitu loh. Maka orang-orang yang berpikir akan mengatakan orang yang datang ke dokter gigi gara-gara sakit gigi jauh lebih betul, jauh lebih benar daripada orang yang sakit gigi datang ke tukang tambal ban. Itulah Islam Mas Edis. Tidak kemudian kita mengobrak-abrik Al-Quran sendiri. Bukan berarti Al-Quran tidak berguna, tapi justru dengan kehati-hatian Allah untuk memahami Al-Quran, maka bertanyalah kepada ahlinya. Bukan buka terjemahan Al-Quran sendiri, saudara. Begitu. Sehingga ketika Mas Edis mengatakan bahwa kita menuhankan Nabi Muhammad secara tidak langsung, itu hanya sebuah klaim. Lalu kita menyeru-nyeru Muhammadku, Muhammadku. Ingat, di dalam Qasidah Al-Busiri dikatakan fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Wajar Nabi Muhammad utusan Tuhan, orang pilihan Tuhan, kekasih Tuhan. Saya mencintai seorang wanita, jika ada orang-orang yang menghargai istri saya juga akan menghargainya. Itu logik gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai ketemu lagi Pak Ustadz. Oke. Sampai ketemu lagi. Ya, demikianlah ya diskusi saya. Gak ada referensi sama sekali guys. Cuap-cuap aja. Ditanyain gak jawab. Gimana orang ini?